Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. At saralik kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi guys, sekarang saya akan membuat reaction ataupun kita tengok sama-sama video ini. Dia ada satu video ini, dia punya tajuk Malaysia dan Indonesia ada apa ya. Jadi saya pun belum tengok lagi video ini, kenapa dia punya tajuk macam tu. Jadi kita sama-sama tengok guys. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Tapi bagi saya Indonesia dengan Malaysia macam saudara guys, negara yang jiran yang memang berkawan, bersaudara, kawan baik. Kalau kawan baik macam tu, ataupun saudara, memang tak ada apa-apa lah. Tapi di sini dia punya tajuk nih, dia Malaysia dengan Indonesia ada apa ya, itu dia punya tajuk. Jadi saya pun belum tengok lagi, tapi kita sama-sama tengok dia punya video macam mana. Tak payah buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Ini dia guys, dia punya video. Wah, macam Indonesia amankan, Indonesia 600 juta vaksin COVID-19. Malaysia sebut Indonesia negara terbelakang. Dunia politik. Saya ambil video ini daripada dunia politik. Jadi jangan lupa juga subscribe channel Dunia Politik. Budi Gunadi Sadikin langsung bekerja setelah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Kesehatan. Kerja nyata Budi Gunadi Sadikin dalam menjawab kepercayaan Presiden Jokowi berbuah manis meski baru menjabat. Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia kini berhasil mendapatkan beberapa merek vaksin COVID-19 buatan luar negeri. Dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Budi menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara beruntung karena berhasil mengunci 600 juta vaksin COVID-19. Kendati demikian, kabar baik tersebut rupanya ditanggapi cukup sinis oleh negeri tetangga Malaysia. Menkes Budi menyebut sering mendapat pesan dari orang Malaysia yang marah-marah lantaran Indonesia lebih dahulu menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Sebelumnya beberapa unggahan rasa iri warganet Malaysia pun sempat meramaikan jagat media sosial. Seperti pemilik akun Twitter @Ibrahim_Matsa, salah satu warganet Malaysia menuliskan, "Coba kalian bayangkan dalam vaksin COVID-19 sudah sampai di Singapura dan pekan ini sudah sampai juga ke Indonesia. Tapi Malaysia baru akan meluluskan?" Kemudian tambah pria tersebut, "Kegilaan apa Malaysia ini? Entahlah, menteri pun gila sudah." Sementara lontar pemilik akun Twitter @pisaukarat menuliskan, "Indonesia sudah, Singapura sudah, Malaysia belum selesai juga dengan birokrasinya. Mungkin pertikaian soal komisi belum selesai." Perlu diketahui, Malaysia akan memulai vaksinasi COVID-19 pada Februari 2021. Adapun vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Malaysia yaitu seperti Pfizer dan Sinovac. Sementara itu ada 4 jenis vaksin yang akan digunakan di tanah air, yaitu vaksin Sinovac dari Cina, vaksin AstraZeneca dari Inggris Eropa, vaksin Biotech Pfizer dari Jerman Amerika, kemudian juga ada vaksin Novavax dari Amerika. Budi menerangkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan berlangsung mulai Januari hingga Juni 2022 mendatang. Vaksinasi mulai bulan Januari sampai Maret, 15 bulan sudah terjadwal. Sementara itu di sisi lain, Raja Malaysia umumkan keadaan darurat corona. Putri Mahathir marah. Raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat nasional hingga 1 Agustus 2021 guna membendung lonjakan kasus virus corona. Marina Mahathir, seorang aktivis yang merupakan putri mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, marah dan mengkritik pengumuman itu. Dilansir dari AFP, yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Billah Shah setuju untuk mengumumkan keadaan darurat hingga 1 Agustus, menyusul permintaan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pertemuan pada Senin lalu. Hal ini disampaikan oleh Istana Nasional dalam sebuah pernyataan. Dalam pidatonya di televisi, Muhyiddin mengatakan parlemen akan ditangguhkan dan pemilihan tidak akan berlangsung. Raja dapat memberlakukan undang-undang baru jika perlu.
Tetapi pemimpin yang pemerintahannya yang berusia 10 bulan itu menghadapi sejumlah tantangan. Dia bersikeras bahwa pemerintah sipil akan terus berfungsi. Namun para kritikus mengungkapkan kekhawatiran bahwa deklarasi itu adalah langkah awal untuk mempertahankan kekuasaan oleh Muhyiddin yang dapat mengikis kebebasan sipil. Marina Mahathir, seorang aktivis dan putri Mahathir Mohamad, menulis di Twitter bahwa deklarasi darurat adalah deklarasi kegagalan. Kegagalan menangani pandemi, kegagalan pemerintahan, kegagalan peduli pada masyarakat. Kritik lain juga disampaikan oleh aktivis lainnya. Deklarasi keadaan darurat tampaknya sebagai upaya lain oleh Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaan, memblokir pemilihan dan menghapus pengawasan parlemen daripada menangani pandemi secara serius. Demikian cuitan Joseph Benedict dari Civicus, aliansi global organisasi masyarakat sipil dan aktivis. Kemudian ia melanjutkan, hari yang gelap untuk demokrasi. Raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat nasional hingga 1 Agustus mendatang sebagai langkah yang proaktif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Keputusan tersebut disetujui yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah usai bertemu dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kuat menghadapi keadaan darurat ini dan perintah pengendalian gerakan demi keselamatan dan kepentingan semua. Demikian kata pengawas keluarga Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin. Sebelumnya, PM Muhyiddin mengumumkan bahwa 6 negara bagian akan ditempatkan di bawah perintah pengendalian gerakan atau MCO atau kerap disebut sebagai lockdown atau penguncian sejak Rabu. Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan Johor, Melaka, Selangor, Penang, Sabah dan wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan berada di bawah MCO hingga 26 Januari mendatang. Muhyiddin menambahkan bahwa MCO pemulihan akan diberlakukan di Perlis dan sebagian besar Sarawak. Dia juga mengatakan bahwa 3 distrik di Sarawak, yakni Kuching, Miri dan Sibu, serta Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu, dan Kelantan akan berada di bawah MCO bersyarat. Malaysia mencatat 2.232 kasus baru infeksi virus corona, sehingga total penghitungan negara itu per Senin 11 Januari menjadi 138.224 kasus. 4 orang juga meninggal pada hari tersebut karena infeksi virus corona, sehingga meningkatkan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia menjadi 555 kematian. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video yang bertajuk tadi Malaysia dan Indonesia ada apa ya? Tak ada apa-apa, cuma dia punya tadi pembahasan untuk COVID, macam vaksin COVID-19 itu dia punya cerita tentang video tadi itu. Jadi kita sudah tengok sama-sama guys. Tapi memang sekarang nih rakyat di Malaysia, terutamanya di Sabah, kampung kami ini memang sangat susah guys. Dia bukan keling-keling, dia punya kesusahan. Rakyat di sini. Di sini memang susah. Sudahlah tiada kerja. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.